Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Alejandro Garnacho berhasil mencetak gol cantik yang membawa MU menang telak dengan skor 0-3. Sementara Rodrigo menjadi bintang kemenangan Real Madrid setelah mencetak 2 gol di laga kontra Cadiz. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Tottenham Hotspur yang semakin merosot ke peringkat 5 setelah dipermalukan Aston Villa dengan skor 1-2. Hasil berbeda diraih oleh MU yang menang telak atas Everton lewat gol salto dari Alejandro Garnacho. Tottenham Hotspur kembali meraih hasil negatif setelah dipermalukan Aston Villa dengan skor 1-2. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor 1-1. Masing-masing gol dari kedua tim dilesakan melalui Giovanni Lo Celso dan Pau Torres. Sayangnya di babak kedua Daily White harus kebobolan lewat Oli Watkins di menit ke-61. Kini skuad asuhan Ange Postecoglou sudah menelan kekalahan dalam 3 laga beruntun. Daily White harus terlempar dari persaingan 4 besar Premier League. Manchester United memetik poin penuh setelah menumbangkan Everton 3 gol tanpa balas. Baru berjalan 3 menit, Setan Merah sudah unggul lewat gol spektakuler dari Alejandro Garnacho. Pemain asal Argentina ini berhasil melesakkan gol salto memanfaatkan umpan dari Diogo Dalot. Kemudian 2 gol sisanya dicetak lewat penalti Marcus Rashford dan 1 gol Anthony Martial. Hasil ini merupakan kemenangan secara beruntun dalam 3 laga terakhir. Skuad asuhan Erik ten Hag kini menempati peringkat 6 klasemen dengan raihan 24 poin. Villarreal kembali memetik 3 poin usai mengalahkan Osasuna dengan skor akhir 3-1. Jose Luis Morales menjadi aktor kemenangan dengan melesakkan hat-trick. Sementara Osasuna hanya sempat membalas lewat Alejandro Catena. Hasil ini membuat skuad kapal selam kuning naik ke posisi 12 klasemen dengan mengemas 15 poin. Kartu merah dari Sergio Ramos dan Jesus Navas membuat Sevilla gagal menang saat berhadapan dengan Real Sociedad. Bicara soal Sergio Ramos nih, mantan klubnya yakni Real Madrid kembali memuncaki klasemen setelah menang besar atas Cadiz berkat 2 gol Rodrigo dan 1 gol dari Jude Bellingham. Sevilla harus merasakan kekecewaan setelah diperdaya oleh Real Sociedad dengan skor 2-1. Pasukan Suri Urdin langsung tancap gas lewat 2 gol dari Marko Mitrovic dan Umar Sadik. Sayangnya Los Palanganos cuma berhasil membalas 1 gol melalui Youssef En-Nesyri. Di laga ini Sevilla bermain dengan 9 pemain usai Sergio Ramos dan Jesus Navas diganjar kartu merah. Kekalahan ini membuat skuad asuhan Diego Alonso makin dekat dengan zona merah. Real Madrid mencuri poin penuh setelah mengalahkan Cadiz dengan 3 gol tanpa balas. Rodrigo menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol sekaligus. Jude Bellingham gak mau kalah dengan berhasil mencetak 1 gol di menit ke-74. Gelandang asal Inggris ini menjadi rekrutan paling sukses di musim ini dengan catatan 14 gol. Selain itu, Bellingham juga menjadi top skor sementara La Liga mengungguli Antoine Griezmann. Hasil ini memantapkan Los Blancos bertengger di puncak klasemen sementara. Next, ada AS Roma yang berhasil memperdaya Udinese Calcio dengan skor 3-1 dan saat ini naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Sedangkan Juventus gagal mengkudeta Inter Milan setelah ditani imbang dengan skor 1-1. AS Roma berhasil memperdaya Udinese Calcio dengan skor meyakinkan 3-1. Skuad Serigala Ibu Kota menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Gianluca Mancini di menit ke-20. Memasuki babak kedua, Udinese sempat menyamakan kedudukan melalui Florian Thauvin di menit ke-57. Beruntung Paulo Dybala dan Steven El Shaarawy mencetak gol dramatis di detik akhir. Tambahan 3 poin tersebut memantapkan AS Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Sedangkan Udinese semakin merosot ke peringkat 16 dengan baru mengemas 11 poin. Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang oleh Inter Milan dengan skor akhir 1-1. Singa tua unggul lebih dulu lewat gol dari Dusan Vlahovic di menit ke-27. Selang 6 menit, skuad Nerazzurri membalas melalui kaki Lautaro Martinez. Hasil ini membuat Juventus masih bertengger di posisi kedua dengan selisih 2 poin atas Inter Milan. Rennes berhasil membuat Stade Reims melesat ke 4 besar Ligue 1 setelah mampu menang dengan skor akhir 3-1. Hasil berbeda diraih oleh Olympique Lyon yang semakin terbenam di dasar klasemen setelah takluk atas Los Lille dengan skor 0-2.
Rennes memetik poin penuh setelah mengalahkan Stade Reims dengan skor 3-1. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor 1-1 lewat gol dari Amin Gouiri dan Oumar Diakite. Di babak kedua, Rennes memperlebar kedudukan lewat Benjamin Beauregard dan Arthur Theate. Kekalahan ini membuat Reims gagal naik ke posisi 4 besar. Olympique Lyon kembali gagal meraih hasil negatif usai dikalahkan Los Lille dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol di laga ini dikemas oleh Jonathan David dan Thiago Santos. Kekalahan ini juga membuat pasukan Fabio Grosso makin terbenam di zona merah. Sementara Lille naik ke papan atas klasemen dengan mengkoleksi 23 poin. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Arsenal yang mengincar Victor Osimhen sebagai antisipasi buruknya performa Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah. Masih dari seputaran rumor The Gunners, mereka juga mengincar Jarek Gasiorowski yang merupakan wonderkid andalan Villarreal. Arsenal secara nekat mendatangkan Victor Osimhen di jendela transfer musim dingin nanti. The Gunners harus bersaing dengan Chelsea yang juga serius menggait bomber Nigeria ini. Para fans menilai Osimhen layak mengisi ujung tombak skuad asuhan Mikel Arteta. Alasannya Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah kerap bermain inkonsisten di musim ini. Arsenal serius membenahi lini belakang mereka dengan mengincar Jarek Gasiorowski dari Valencia B. Tim scouting The Gunners sudah lama memantau wonderkid asal Spanyol ini. Mereka kepincut dengan penampilan gemilang Gasiorowski bersama timnas Spanyol U18. Hanya saja Arsenal harus bersaing dengan Real Madrid, Juventus, dan Borussia Dortmund. Selanjutnya ada MU yang berencana memboyong Thomas Muller yang di musim ini jarang mendapatkan tempat utama di Bayern Munchen. Sedangkan Tottenham Hotspur akan memutus kontrak Hugo Lloris karena kalah saing dengan Guglielmo Vicario. MU menyusun rencana mendatangkan Thomas Muller di musim dingin nanti. Pemain berjuluk Rom Deuter ini masih belum memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen. Selain itu, Muller juga mulai tersisih dari starting line-up utama Thomas Tuchel di musim ini. Seandainya berhasil diboyong, sang pemain bakal menjadi aset penting di lini depan The Red Devil. Tottenham Hotspur akan memutus kontrak Hugo Lloris menjelang bursa transfer musim dingin. Padahal kontrak kiper asal Prancis ini masih tersisa hingga bulan Juni 2024. Lloris dianggap sudah kalah saing dengan Guglielmo Vicario yang saat ini menjadi pilihan utama. Seandainya resmi didepak, Lloris dirumorkan akan bergabung dengan OGC Nice. Real Madrid tertarik mendatangkan Mauro Icardi sebagai ujung tombak baru di skuad Los Blancos. Di kabar penutup ada Ilkay Gundogan yang diisukan akan bergabung ke Liga Pro Arab Saudi pada bursa transfer mendatang. Real Madrid membidik Mauro Icardi sebagai ujung tombak anyar pada bursa transfer mendatang. Pemain asal Argentina ini merupakan permintaan langsung dari pelatih Carlo Ancelotti. Dan Carlo menilai sang bomber sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi striker. Pasalnya saat ini El Real sedang krisis setelah kehilangan Vinicius Junior karena cedera. Namun menurut kabar terbaru, Los Blancos membantah akan menggait Icardi. Van Bergwijn dikabarkan akan segera kembali bermain di tanah Inggris. West Ham United menjadi klub terdepan yang ingin mendatangkan winger asal Belanda tersebut. Selain The Hammers, Al Ittihad juga menginginkan jasa pemain berusia 27 tahun ini. Namun John Van Schip mengabarkan belum ada tawaran resmi yang masuk. Ilkay Gundogan berpotensi besar bakal meninggalkan Barcelona di bulan Januari nanti. Menurut laporan berbagai sumber, Gundogan akan cabut ke Liga Pro Arab Saudi. Xavi Hernandez selaku pelatih meluruskan kabar tersebut dengan mengatakan Gundogan sudah betah di Spanyol. Gelandang 33 tahun itu bahkan dianggap sebagai sosok yang penting. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Firefoot. Arsenal berhasil mengkudeta puncak klasemen sampai akhir musim. Gimana guys, menurut kalian kira-kira Arsenal bisa konsisten di puncak klasemen nggak sampai akhir musim? Komen di bawah ya, sampai jumpa!